Alhamdulillah hari ini di tanggal 23 Agustus 2024 Billy bergenap usia ke 21 tahun. Semoga perjalanan Billy ke depan tentang pergerakan isu disabilitas tetap mengudara, tetap berkomitmen dan konsisten terhadap pemenuhan, perlindungan, penghormatan hak-hak disabilitas. Tentunya semua ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dari dukungan teman-teman semuanya untuk memantapkan visi misi yang sudah ada di Bilik untuk Bilik semakin ke depan lebih maju lagi, lebih berkibar lagi, lebih inklusif dan lebih pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi quwwatin minal imani wal islam wa fi hadzal zamani ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga Engkau jadikan organisasi kami dengan bertambahnya usia menjadi organisasi yang sangat dikagumi oleh organisasi yang lain dan menjadikan kami sebagai suri tauladan dan menjadikan berkah untuk kami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ada kesempatan hari ini ulang tahun Bilik ke-21. Hari ini tanggal 23 Agustus tahun 2024. Semuanya bisa kumpul walaupun ada yang nggak hadir. Nggak apa-apa, yang penting ada yang kumpul. Terima kasih udah berdoa sama Riki, semuanya juga. Semoga bisa lanjut berkegiatan di bulan ini. Sederhana, kita makan. Ya, soalnya atuh hayu. Mantep dia sambalnya pedo. Pada tahun 2003, sekelompok disabilitas dan para mahasiswa resah melihat fasilitas umum di Kota Bandung yang tidak ada aksesibilitas untuk disabilitas. Dengan kondisi tersebut, Bandung Independent Living Center atau BILIC lahir sebagai organisasi non-pemerintah yang didirikan pada 21 Agustus 2003. Organisasi yang memiliki konsep dasar pergerakan independent living atau kemandirian bagi disabilitas memiliki cita-cita agar disabilitas mengetahui dan memahami kebutuhan serta haknya. Kali ini kami mengunjungi sekretariat baru BILIC di Kecamatan Rancasari, Bandung. Namun, sebelum berpindah tempat, lokasi sekretariat berada di Kecamatan Antapani, Bandung. Anto, sebagai direktur BILIC saat ini, menceritakan bahwa alasan pindahnya sekretariat dikarenakan dekat dengan rumahnya. Hal itu merupakan kesepakatan bersama dari para pengurus. Bekerja dan berorganisasi membuat ia mudah lelah. Maka, memindahkan sekretariat menjadi pilihan yang tepat bagi BILIC. Saat ditanya perihal apakah sekretariat BILIC saat ini sudah ramah disabilitas, direktur yang baru menjabat sejak Oktober 2023 itu menjawab belum. Hal tersebut disebabkan BILIC baru menempati sekretariat barunya 3 bulan yang lalu. Rencana untuk membuat tempat baru itu ramah disabilitas sudah ada. Penyediaan RAM, renovasi untuk memperbesar lebar pintu, memasang guiding block akan secepatnya dilakukan, seperti yang ada di sekretariat lama mereka. Semua fasilitas itu tidak dibuat permanen, tetapi hanya sementara saja. Mereka akan memasang RAM dan guiding block portable. Dengan mengetahui bahwa adanya fasilitas portable bagi disabilitas, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk menunda menyediakan dan memperbanyak fasilitas ramah disabilitas di Indonesia. Meskipun menciptakan fasilitas ramah disabilitas yang merata di Indonesia bukanlah hal yang mudah, pemerintah tetap perlu berusaha sekecil apapun untuk memenuhi hak disabilitas. Anto sepakat atas pernyataan itu, karena seperangkat hak bagi disabilitas telah diatur secara khusus dalam konstitusi negara. Yusuf dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merespons bahwa pemerintah perlu untuk didorong dan diingatkan terkait aspirasi yang ada di masyarakat. Jika hal itu tidak disuarakan, pemerintah akan merasa kebingungan
dan sulit untuk memenuhi hak-hak bagi disabilitas. Kami pun berharap dari teman-teman jurnalistik, ya kami tentunya mengharapkan selain dari kita sebagai organisasi disabilitas, teman-teman jurnalistik pun kami berharap bisa sama-sama memperjuangkan hak-hak ataupun pemenuhan teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia. Gangguan kekerasan dan karena sering diserang dari sisi keperempuanannya dan mendapat diserta pemberitaan di media menunjukkan bahwa pekerja disabilitas dan selaku sebagai orang dengan disabilitas di sebuah perusahaan, saya bekerja di perusahaan juga secara formal dan aktif di dunia NGO atau organisasi disabilitas. Saya ingin menambahkan setara itu memang dibutuhkan atau diperlukan bagi teman-teman disabilitas. Namun ada tambahan yang harus diperhatikan karena kelompok rentan disabilitas ini membutuhkan biaya operasional atau tambahan yang operasional yang 2 kali lebih besar dari pekerja non-disabilitas pada umumnya. Sorry. Berarti output pekerjaannya sama? Output pekerjaan sama, ya. Aksesibilitas toiletnya belum. Toiletnya dapat klip. Pegangin aja saya. Jadi Al-Jabar kita sampaikan semuanya. Kemana ini? Kita lagi ada di Al-Jabar. Sekarang lagi ada di pegangin saya, pegangin. Kita ke museumnya, kita lihat dalamnya Masjid Al-Jabar. Saya pegangin saya. Ini pengirimannya kioski. Nah, ini tempat wudhu untuk coba ya Pak, maaf ya Pak ya. Iya, sok. Oh karet. Siap. Terima kasih. Oh ya udah. Ya, itu roda. Milik goes to Ciloto. No, dia bilang siap teh.
Jadi berapa tuh pesertanya besok teh? Nah, kita tuh sampai 2000, cuman kita daring online gitu. Jadi besok tuh rencana kita hybrid. Kalau yang luringnya yang di sini sih orang, cuman kata Pak Frederick itu mereka kan nggak mungkin hadir semua karena kebetulan kita ada pelatihan. Kalau yang sambil pelayanan Hambatan gitu ya. Silahkan aja di grup gitu bahasa yang digunakan yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu kita nggak tahu hal seperti itu bisa jadi termasuk bahasa isyarat itu adalah termasuk gestur. Contohnya ini seperti ini gestur. Pengguna kursi roda itu. Dan di sini saya menyampaikan bahwa saya pengguna kursi roda total dalam artian perlu adanya asisten kemandirian. Asisten kemandirian itu bagian dari kemandirian untuk memudahkan saya beraktivitas di kehidupan sehari-harinya. Kita praktekkan di lapangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai dengan saat ini. Dan ini aktivitas saya setelah saya tadi saya juga bekerja di Komite Telkomsel ya. Dan pada yang mencatat nomor yang paling dimandat oleh ketika bertemu dengan disabilitas dengan belakang atau langsung di depan langsung bertanya secara langsung. Ataupun tidak kokoh. Jadi harus menanyakan dulu karena tidak semua penyandang disabilitas yang berbeda ada yang masih bisa mandiri mendorong sendiri, ada ataupun yang perlu bantuan. Jadi makanya Ya bisa disaring. Masih bisa kalau libur sehat dan silaturahmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya pada bahagia. Apa nih Bu alasannya? Karena masih bisa mengikuti hari ini hari kedua. Benar. Alhamdulillah. Itu adalah tuli yang dari kecil hingga besar. Itu ada juga yang dipaksa menggunakan alat bantu dengar dan dipaksa untuk bisa beradaptasi gitu ya dengan dunia dengar. Kemudian ada juga HOH atau hard of hearing. Contohnya ada. Oh, saya tidak masalah ya. Ada lagi yang Nama lengkapnya Ibu Cucu Saidah. baik, betul. Tuh, 2, 3 gagal. Dengan disabilitas fisik saat ini saya sebetulnya sehari-hari dan mulai sampai ya usia sebelum pakai kursi roda ya sampai saat ini saya masih menggunakan kruk ataupun rokat. Saya lahir dalam kondisi udah bisa fleksibel, bahkan di Australia udah itu bisa sampai diving gitu ya, udah yang sehari-hari ini udah Faisal yang sehari ini kursi roda gitu ya, dengan profesionalnya. Lagi di ruang demokrasi TVRI Jawa Barat bersama Bu Tini, bersama Pak Farhan dan sama Kang Gumelar. Dadah. Semoga pilkada nanti lebih akses lebih ramah untuk disabilitas. Di organisasi disabilitas yang bernama BILIK, Bandung Independent Living Center, pergerakan independent living dan bergerak di bidang advokasi dan pemberdayaan disabilitas. Nah, di sisi lain saya juga bekerja sebagai call center di salah satu anak perusahaan BUMN. Kita harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dengan kita memiliki kepercayaan yang tinggi, nantinya akan tumbuh potensi-potensi yang kita miliki. Saat kita harus mencari peluang-peluang. Gimana caranya nih? Dengan salah satu cara ini adalah kita berkumpul dengan sharing sama-sama itu. Oke, semester ini ya, misalnya nggak ada gurunya. Setelah ke kantin, bring ikut ke kantin, bring. Pilihan-pilihan disabilitas yang berpotensi. Terlihat ya, kalau saya mungkin tidak, tapi saat saya kayak gitu. Sensorik, tuli dan netra, mental juga ada. Jadi di sini
kita dikumpulkan dari berbagai ragam disabilitas, dan pastinya dari ragam disabilitas itu nantinya memiliki kebutuhan masing-masing untuk. Saya mulai menghitung satu. Datang hadir dokter dipanggil kantor dan dibantu dengan kesehatan. Jadi di sini secara singkat aja, draft ini secara garis besar sebetulnya sudah cukup baik dan sudah cukup untuk ada kepedulian atau awareness terhadap disabilitas. Itu dari bahasa syarat itu kan ragam disabilitas sebetulnya bukan hanya dari teman tulis saja. Ketika penyandang disabilitas fisik yang membutuhkan asisten kemandirian, bagian dari kemandirian atau bagian dari anggota tubuhnya, itu pun yang perlu diperhatikan dari sisi personal asisten ataupun pendamping kemandirian. Jadi lebih tepatnya pendamping disabilitas. Perencanaan taman ini tidak usah, ya. Yang dibuat sama teman-teman di Pak Bu Yuyun sama Pak Itin dan lain-lainnya. Sign atau tanda tangan persetujuan nanti masuk ke bagian keuangan akan approve lihat budgeting, kemudian masuk ke direktur untuk di ASN. Itu sudah terbentuk satu program dulu, sudah ada programnya, Bilik sudah punya. Hal yang kurang ini ya sekalian aja. Kemudian yang belum juga itu publikasi ya. Kita masih saat itu di era ini masih nyomot-nyomot contoh-contoh dari publikasi inform konsen yang ada. Tapi ini belum jadi sebuah aturan yang ditetapkan. Nah, inform konsen terkait dengan administrasi itu ada staf yang direktur. Saya nanti bagaimana? Sekarang bagaimana ini? Caranya bagaimana ini? Tujuan akhir saya pilih yang kayak tadi kalian tidak sentuhan dengan saya. Gambaran tujuan akhir yang nantinya harus kita capai dapat dapat menentukan langkah ke depan itu nantinya seperti apa. Peraturan 17 sama pihak dari apa pilih kalau bisa baik kan apa pilih jangan dapat kudu ngomong hiji mah apa pilih kudu ngomong Kira-kira sen pingsan orang mata tadi tadi di atas tapi sen pingsan. Sen pingsan. Terima kasih banyak. Jadi briefing dulu ya, Boy. Videonya di zoom in. Jangan rokok nih. Abi tinggal Kang Anto bersegian deh. Terima kasih Teh Cucu, teman-teman semuanya tuh baca lagu deh. Taufik jadi baca doa. sendiri. Ya, terima kasih Teh Cucu. Semoga sebenarnya kemarin ya ulang tahun. Tapi nggak apa-apa. Oh. Ya nggak mau sih. Semoga dengan bertambahnya usia ini, berkurang usia ini semakin baik lagi dan lebih saya menunjukkan skenario konsisten atau dibidik. Ya, semoga di usia ini dengan keterbatasannya waktu anak ini tetap solid dan
Ya, terima kasih sebelumnya kepada Teh Cucu, Uda Faisal, Kang Opik dan semuanya. Masih gemes sih sebetulnya. Rasa Kang Oyak ya. Orang masih kebersihan gitu. Ya, di usia yang ke-35 tahun ini Cucu makanan. masih muda. Jadi ini happy birthday Anto the director. Itu hitung sambil pelantikannya, peresmiannya. Ya kan kita belum ada peresmiannya dia. Oh iya. Kak Anto ya jadi sekalian gitu. Kamu juga bener cuma hari udah ngasih dia Kalau lalu saya tinggal